Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Wahyudin ingin mengerjakan tugas PTS, yaitu meresum makalah Tarbiyah Islamiyah dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan dosen Ustadz Imam Wahyudi MPDI. Untuk kelompok 1 itu dengan tema pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Itu mencakup proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, tinggi derajatnya serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, manusia dalam pandangan Al-Quran diciptakan dengan tahapan biologis. Manusia pertama, Nabi Adam AS, diciptakan dari tanah atau atin, atau juga tanah debu at-turab, atau tanah liat minsal, atau min hamain masnun, tanah lumpur hitam. Adapun dalil yang menjelaskan penciptaan manusia itu seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang poin berikutnya, kedudukan manusia dan alam semesta, yaitu manusia sebagai abdu Allah. Manusia harus tunduk dan taat kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pemiliknya, yaitu penciptanya. Adapun kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menciptakan sesuatu atas kehendaknya, dan dari situ pasti ada tujuannya, yakni tujuan diciptakan manusia itu untuk mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Yang poin berikutnya itu potensi manusia menurut Al-Quran. Kita harus bersyukur atas potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu berupa pendengaran, penglihatan, hati nurani, maupun pikiran. Poin berikutnya itu hakikat masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau media tempat berlangsungnya kehidupan sosial antar aksi yang saling berhubungan. Untuk poin berikutnya, dasar pembentukan masyarakat dalam Islam, yaitu mencakup pembahasan masyarakat dari pembebasan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah. Yang berikutnya, pendidikan dan pembinaan untuk menghilangkan kejahiliahan di masyarakat. Juga Islam sebagai landasan perilaku individu dan hubungan antar masyarakat, yang dimana memperjelas tujuan hidup dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang poin berikutnya itu karakteristik masyarakat. Adapun manusia dalam kultur yang berbeda akan memberikan penafsiran yang berbeda pula. Yang poin berikutnya itu hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Adapun hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam, yaitu bahwa kerja pendidikan lebih bersifat sosial serta bertujuan untuk memajukan masyarakat, yang dimana pendidikan berperan sebagai wadah tempat mencetak generasi muda, itu yang berakhlak, berkualitas, berperan aktif dalam masyarakat. Itu untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, yaitu dengan tema konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Untuk poin pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab berasal dari kata alima yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai arti bidang yang disusun bersistem yang digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Yang kedua, diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan
yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang poin berikutnya itu ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Itu melalui penelitian ilmiah ya, yang dimana bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiyah. Juga dalam Islam, ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai kebutuhan manusia, baik dalam kesejahteraan hidup maupun mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang poin berikutnya itu motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Yang satu, dipandang unggul dari makhluk lain. Jadi, manusia itu dipandang unggul dari makhluk lain karena dia memiliki ilmu ya. Yang dimana ini membedakan seseorang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Yang kedua, diangkat derajatnya. Nah, salah satu keindahan ketika seseorang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita beberapa derajat. Kita harus senang akan hal ini karena semakin tinggi derajat kita ya, semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diangkat martabatnya. Ya, orang yang berilmu senantiasa Allah mengangkat martabatnya ya. Yang poin berikutnya itu sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bersumber, ada yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari firman dan sabda Nabi SAW. Ada juga yang bersumber dari alam semesta, seperti dari fenomena yang terjadi. Bisa juga bersumber dari sejarah umat manusia, ya bisa dilihat dan didengar ya dari sejarah-sejarah terdahulu. Ya bisa juga bersumber dari manusia itu sendiri, yaitu dari pengalamannya. Untuk poin berikutnya yaitu implikasi ilmu pendidikan dalam Islam. Itu bisa melalui satu pendidikan madrasah diniyah seperti TPA. Bisa juga melalui pondok pesantren atau sekolah sekolah formal berbasis agama. Yang poin berikutnya yaitu adab penuntut ilmu ya, yaitu berupa niat, kesungguhan dalam menuntut ilmu, menghormati ilmu itu sendiri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelompok berikutnya itu kelompok 3, yaitu dengan tema hakikat dan sistem pendidikan Islam. Untuk poin pertama yaitu pengertian pendidikan agama ya. Pengertian pendidikan agama itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Jadi pendidikan adalah perubahan anak didik baik dari segi fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Kaitannya dengan Islam yaitu mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam tersebut. Yang poin berikutnya itu pembagian istilah etimologi. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama diartikan sebagai tarbiyah. Dalam bahasa Arab ya, pendidikan diartikan dengan tarbiyah. Istilah ini berarti mengaruh, memelihara, membesarkan dan memproduksi hasil-hasil yang sudah matang. Untuk yang kedua, istilahnya itu disebut dengan ta'lim. Jadi pengertiannya al-ta'lim biasa diartikan dengan pendidikan sopan santun, sedangkan Imam Al-Ghazali menyebut pendidikan dengan sebutan
Aryadah. Aryadah pun diartikan olahraga atau pelatihan yang dimana arti ini dikhususkan untuk pendidikan anak-anak. Yang pembagian istilah yang ketiga yaitu disebut dengan ta'dib. Yang dimana ta'dib ini berasal dari kata adaba yu'adibu ta'diban, yang dapat berarti education yaitu pendidikan, disiplin, kata ali ta'dib, kata al ta'dib yang berarti beradab, sopan santun, budi pekerti dan etika. Yang berikutnya itu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam itu untuk menunjang suatu keberhasilan dalam mencapai pendidikan Islam. Yang berikutnya itu ciri khusus sistem pendidikan Islam. Itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem ibadah. Sistem ibadah itu berarti kebaktian yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya itu pembinaan rohani, yang dimana hubungan terus-menerus antar roh dan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya itu pembinaan intelektual, yang artinya yaitu pembinaan akal untuk mencari kebenaran yaitu. Untuk poin berikutnya itu tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk menciptakan keseimbangan yang dimana pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik itu spiritual, intelektual, fisik, dan lain sebagainya. Adapun fungsi pendidikan Islam yaitu untuk pengembangan penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran dan penyaluran yang dimana semua itu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelompok berikutnya itu kelompok 4, itu dengan tema dasar dan prinsip pendidikan Islam. Pengertian dan dasar-dasar pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar memiliki banyak arti di antaranya alas atau pondasi. Adapun Abudin Nata berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam bukanlah landasan operasional, melainkan landasan konseptual, karena dasar pendidikan tidak langsung memberikan dasar bagi pelaksana pendidikan, melainkan lebih memberikan penyusunan konsep pendidikan. Yang berikutnya itu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Itu yang penting dalam prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah satu, yaitu peraturan yang seumpama dengan agama. Juga prinsip menyeluruh atau universal. Ada juga keseimbangan antar tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Ada juga yang berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Untuk poin berikutnya itu dasar operasional pendidikan. Itu mencakup dasar historis, dasar sosiologis, dasar ekonomi, dasar politik dan administratif, dasar psikologis, dasar filosofis, dan dasar religius. Analisis dasar dan prinsip pendidikan Barat. Analisis dan pendidikan Barat ini tidak lain hanya dengan menggunakan rasio berbeda dengan Islam yang menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pendidikan. Jadi kalau pendidikan Barat itu berbeda. Setelah mengalami fase panjang dari zaman kegelapan,
Peradaban modern kemudian mengembangkan worldview dan filsafat ilmu sekuler yang menolak keberadaan dan kehadiran Tuhan, yang dimana Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, yang menurut mereka itu keberadaan bagi keberadaan manusia. Padahal itu salah ya. Yang berikutnya itu analisis perbandingan konsep pendidikan besar dan Islam. Konsep belajar barat yaitu berbeda dengan konsep Islam. Di antaranya konsep-konsep barat itu yaitu menggunakan metode skeptis, metode rasional, empiris, metode dikotomik, metode positif, objektif, metode yang menentang dimensi spiritual atau anti metafisika. Untuk konsep belajar Islam itu sendiri yaitu melalui metode ilmu pengetahuan Islam ya, yang diantaranya metode rasional, manhaj akli, metode intuitif, manhaj zauki, metode dialogis, manhaj jadali, metode komparatif, manhaj mukarrani, dan metode kritik yaitu manhaj nakli. Untuk kelompok berikutnya itu kelompok 5, itu tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam untuk pengertiannya itu ada 3 ya, komponen dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Adapun ruh dan akal berkembang untuk mengekspor dirinya melalui proses pendidikan, yang dimana ketiganya merupakan satu unsur kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur dasariah manusia agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Yang berikutnya macam-macam tujuan umum. Macam-macam tujuan itu untuk yang umum ya. Umumnya adapun tujuan umum pendidikan itu membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha mencari rezeki di jalan Allah. Adapun tujuan-tujuan khususnya yaitu memperkenalkan akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah yang benar yang bersumber dari syariat Islam. Menumbuhkan kesadaran dalam hal agama maupun dasar-dasar akhlak. Itu menumbuhkan minat juga, menambah ilmu pengetahuan tentang adab ya, keagamaan maupun hukum-hukum Islam. Yang ketiga itu pokok tujuan pendidikan Islam. Itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang satu tujuan jasmaniyah, lahdab al-jismiyah. Kedua tujuan pendidikan ruhani, ahdab ar-ruhiyah. Yang berikutnya tujuan pendidikan akal, ahdab al-akliyah. Poin berikutnya prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan. Prinsip terbagi menjadi beberapa: prinsip universal, syumuliyah, prinsip tak bertentangan, prinsip kejelasan atau tabayun, prinsip realisme, prinsip dinamis di mana perkembangan yang terjadi pada pelaku atau peserta didik. Yang poin berikutnya yaitu komponen tujuan pendidikan, di mana pendidikan adalah orang yang diserahkan. Pendidik adalah orang yang diserahi amanah ya atau tugas untuk mendidik. Adapun pengertian peserta didik yaitu pengertiannya luas ya, seperti anak yang belum dewasa ataupun sudah dewasa tapi masih dalam tahap mencari ilmu. Adapun tujuan pendidikan adalah tujuan akhir ya, di mana dunia cita yang sulit diwujudkan. Tujuan berfungsi untuk mengakhiri usaha, mengerahkan usaha, titik pangkal untuk mencapai tujuan lain,
memberi nilai pada usaha atau keberhasilan atau kegagalan ya. Untuk kelompok berikutnya itu kelompok 7, yaitu tentang komponen-komponen pendidikan Islam. Baik itu anak didik ya. Yang poin pertama itu hakikat peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang poin berikutnya ya itu di dimensi peserta didik, yaitu dimensi fisik, jasmani, dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani, dan dimensi sosial. Untuk poin berikutnya itu peserta pendidikan pranata, fase pemilihan jodoh, ada fase perkawinan atau pernikahan, ada pula fase kehamilan. Untuk poin berikutnya itu periodisasi pendidikan anak. Yang satu, memperdengarkan Al-Quran secara rutin ya. Itu bagus, baiknya dimulai sejak kecil ya masih berada di dalam kandungan, apalagi dalam diri anak masih suci atau bersih, sehingga lebih mudah menyerap ajaran-ajaran baik. Yang kedua, mengajarkan dasar-dasar agama Islam, yang dimana menumbuhkan iman pada diri anak sehingga dapat tumbuh dan menjadi pribadi yang memegang teguh ajaran. Yang poin berikutnya itu mengajarkan sholat dan sholat merupakan ya tiang agama. Jadi orang tua itu wajib mengajarkan sholat mulai dari usia balita dengan mengajarkan cara berwudu dan sholat secara rutin. Mengerjakan sholat pada anak, mengajarkan sholat pada anak telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya.